Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dan bertumbuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kembali bersama saya Arfan Fendi dalam rangkaian video pembelajaran pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018. Kali ini kita masuk ke materi yang kedua tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, di video-video sebelumnya ada tentang ketentuan umum yang isinya tentang pengertian barang dan jasa, ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, jenis pengadaan barang dan jasa, dan cara pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut, Pak Ibu. Tujuannya kita bersama bisa memahami tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan khusus setelah materi ini disampaikan, kita semua peserta diharapkan mampu memahami tujuan PBJ. Kebijakannya meliputi memahami usaha kecil dan peranannya, memahami penggunaan produk dalam negeri, memahami pengadaan berkelanjutan. Terus ada prinsip pengadaan barang jasa pemerintah, dan terakhir tentang etika pengadaan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Termasuk yang pertama dari 4 nanti materi yang akan coba kita diskusikan bersama, tentang tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan barang dan jasa, prinsip pengadaan barang jasa, etika pengadaan barang jasa. Nah, ini yang pertama. Apa tujuan pengadaan barang jasa pemerintah? Ya, kenapa yang diharapkan oleh pemerintah itu seperti apa? Nah, pengadaan barang jasa itu seperti apa? Ini berarti menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan diukur dari 6 kriteria, Pak Ibu. Ada kualitas, ada jumlah, ada waktu, ada biaya, lokasi, dan penyedia. Inilah yang diistilahkan dengan value for money. Jadi manfaat yang dihasilkan setiap rupiah uang yang dibelanjakan. Jadi bukan sekedar output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan barang jasa tadi, pelaksanaan kegiatan barang jasa. Yang diharapkan adalah manfaat atau outcome setelah barang atau jasa itu ada. Jangan-jangan nanti setelah barang atau uang dibelanjakan, barang terbeli ternyata tidak terpakai atau numpuk di gudang. Nah, ini yang dihindari. Berarti tujuannya adalah menghasilkan barang jasa yang tepat. Ya, benar sekali, tepat dari sisi kualitas, dari sisi jumlah, dari sisi waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kualitas seperti apa? Kualitas seperti harapannya, kualitasnya A, seperti itu. Ya, yang datang jangan barang KW-KW-an. Nah, ini setelah ditetapkan oleh PPK spek yang diharapkan, kualifikasi yang diinginkan seperti ini, ya barang yang datang itu ya sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan spek teknis yang sudah direncanakan, sudah ditetapkan di awal. Terus yang kedua dari sisi jumlah. Jumlah, ya di kontrak ada 10 misalnya. Ya otomatis barang yang tepat itu, barang jasa yang tepat itu ya datangnya 10. Ketika nanti datangnya 8, ketika nanti datangnya 9, ya nggak diterima. Atau berlaku ketentuan-ketentuan lain nanti di kontraknya. Terus dari sisi waktu, kita asumsikan waktunya 1 bulan atau 2 bulan. Ya, datangnya di sekarang tanggal 6 seperti itu. Harusnya barang nanti pas serah terima itu datang di tanggal 5 bulan berikutnya, tanggal 5 Juni misalnya. Ya, serah terima barangnya itu ya datang di tanggal 5. Kalau lebih cepat itu akan lebih baik. Dan ketika itu nanti ada keterlambatan, akan berlaku ketentuan-ketentuan yang lain setelah kontrak. Misalnya ada denda seperti itu.
Terus dari sisi biaya, berarti biaya yang dikeluarkan untuk membelanjakan terhadap produk tadi itu adalah biaya yang sudah memang dikalkulasi dengan benar. Jadi bukan sekedar mengejar serapan, yang penting serapannya terpenuhi, manfaatnya juga tidak dapat. Terus lokasi, kita asumsikan barangnya harusnya datang di langsung, misalnya ketika belanja peralatan sekolah harusnya datang langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ya, lokasi penyerahannya itu ya di sekolah-sekolah terpasang misalnya. Jangan nanti barangnya datang numpuk di gudang dinas duluan, nanti tambah biaya lagi untuk mendistribusikan barang-barang yang tadi numpuk di gudangnya dinas. Seperti itu. Ini yang tepat. Terus terakhir dari penyedianya, ya penyedia yang memang punya kualifikasi sesuai yang diharapkan untuk mampu membelanjakan uang tadi. Terus yang kedua, tujuan pengadaan barang jasa pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini ada semangat cinta dengan produk-produk lokal. Ketika memang barang jasa yang kita butuhkan itu ada diproduksi di dalam negeri, ya toh kita belanja dengan produk-produk lokal dulu. Jangan karena gaya seperti itu, ada benefit mungkin bisa jadi kita belanja dengan produk-produk luar negeri. Walaupun mungkin bisa jadi karena memang banyak produk-produk lokal pun punya kualitas yang lebih baik mungkin dari sisi produk-produk luar. Terus yang ketiga, ada meningkatkan peran serta UMKM. Jadi usaha menengah, kecil dan mikro. Berarti ini adalah bagaimana tataran usaha-usaha menengah, kecil dan mikro itu mendapatkan porsi dari uang negara yang dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, ada meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ini keterkaitannya juga seperti itu. Berarti lebih dominan produk lokal, lebih dominanlah kita dengan usaha kecil, usaha mikro dan usaha menengah yang dilakukan oleh para pelaku usaha nasional. Lanjutnya, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Ini nanti di badan riset, di perguruan tinggi, bagaimana hasil-hasil penelitian itu dari hulu ke hilir itu jelas seperti itu. Jadi ada manfaat yang dihasilkan dari sebuah proses penelitian. Dan pengadaan barang jasa atau aturan ini mendukung dari proses pelaksanaan penelitian itu. Terus meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ini juga banyak saat ini. Kita tahu bagaimana ide-ide kreatif dari generasi milenial itu memang luar biasa. Atau juga mungkin dari nanti hubungannya juga ke UMKM tadi. Banyak UMKM yang bermunculan itu yang dari ide-ide atau industri-industri kreatif. Terus yang selanjutnya ada mendorong pemerataan ekonomi. Jadi pengadaan barang jasa yang diharapkan itu merata di seluruh pelosok negeri. Jadi tidak terkonsentrasi cuman di pusat-pusat pemerintahan seperti itu. Tapi tetap sampai ke pelosok-pelosok supaya pembangunannya itu proses pemerataan ekonomi dapat berjalan dengan maksimal. Terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Ini bagaimana barang jasa yang dihasilkan itu bukan hanya untuk kita saat ini, tapi juga akan memberi dampak positif, memberi nilai manfaat yang baik bagi generasi-generasi berikutnya. Ini yang pengadaan berkelanjutan.
Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk materi pertama, materi kedua di session pertama ini. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Salam belajar dan bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.